Saya yakin hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin tidak saya sebutkan namanya satu demi satu, namun insyaallah tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah pada malam ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-11. Puasanya udah 10, berarti lebaran tinggal, ada yang udah hitung lebaran soalnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan yang menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita ke warung-warung ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga kita, betul? Kalau zaman dulu Pak Haji belum ada cotton bud, pakai apa? Bulu ayam, peniti. Ada teman saya di Tangerang tuh, dia kalau nggak ada peniti, nggak ada bulu ayam, pakai obat kembang. Kotoran juga. Hidung kita ada kotorannya? Namanya? Upil. Biar itu orang cantik banget, tetap kalau bangun tidur punya nyari ke upil. Ustaz ngapain bahas kotoran? Supaya kita sadar kalau diri kita ini banyak kotorannya. Jadi kalau udah ngerasa diri kita banyak kotoran, udah nggak usah sombong, karena kita banyak kotorannya. Ada orang ngerasa diri paling bersih, yang lain kotor semua. Ada? Udah nggak usah begitu ya. Karena kita
kita sadar bahwa diri kita banyak kotoran. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu kotoran zahir tadi yang dibicarakan. Kalau kotoran batin dari mata ini, pernah nggak mata ini melihat sesuatu yang diharamkan Allah? Sekarang Pak, kalau kita mau lihat dosa, nggak mesti kita keluar rumah, cukup di dalam kamar, kunci pintu, bisa lihat dosa. Lewat apa? Setan gepeng gitu. Handphone. Sekarang saya mau tanya, kan punya handphone semua ya? Pak? Bu? Masih hidup? Sekarang yang punya aplikasi Al-Quran 30 juz di dalam handphonenya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu-ibu ada yang punya? Ini dari 200 orang yang punya cuma 12 orang. TikTok. TikTok. Oh, udah ganti ya? Nah, yang punya aplikasi Bigo Live mana? Itu yang ketawa pasti punya itu. Handphone bisa mendatangkan pahala yang akan membawa kita ke dalam surga, betul? Handphone juga bisa mendatangkan dosa yang akan membawa kita ke dalam neraka lewat handphone kita, betul? Jadi sekarang saya mau tanya lagi sebelum kita bahas tentang Ramadan. Bapak tahu nggak kunci handphone anak-anak Bapak? Pak? Kalau Bapak kalau ngaji pun begitu, sok serius, duduk sila, pala nunduk. Ditanya dia menjadi ikan mujair kan? Bapak tahu nggak kunci handphone anak Bapak? Ibu tahu nggak kunci handphone anak Ibu? Harus tahu, Bu. Bapak, Ibu harus tahu kunci handphone anak-anak kita supaya kita bisa kontrol apa saja yang mereka saksikan di handphone itu. Sekarang saya mau cerita satu kejadian beberapa hasil sebelum Ramadan kemarin. Ada seorang anak SD kelas 6 perempuan. Kelas 6 SD perempuan, anak kecil apa udah remaja? Masih kecil karena kelas 6 SD. Tapi dandanannya kayak anak kuliahan. Ada nggak yang model gitu? Banyak Pak di masyarakat kita, anak SD tapi dandannya kayak anak udah pakai lipstick, bulu mata dicabut-cabutin sama dia kan? Dandannya kayak anak kuliah. Kenalan sama anak laki-laki umur 21 tahun. Dewasa mana anak 21? Dewasa. Kenalan di aplikasi Pacebo. Hah? Oh, udah ganti nama lagi berarti ya. Singkat cerita, ini anak gadis kelas 6 SD kenalan dengan anak laki-laki umur 21 tahun di aplikasi tersebut, janjian kopdar ketemuan. Akhirnya ini anak laki-laki ini, perempuan ini ke apartemen. Singkat cerita, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maaf saya cerita ini karena ini nyata. Melakukan hubungan suami istri kelas 6 SD Pak dengan anak 21 tahun. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Ternyata ini anak laki-laki umur 21 ngejual anak gadis yang kelas 6 SD ini ke teman-temannya Pak dengan dibanderol harga 300.000. Setelah diusut, punya usut oleh kepolisian, sudah 21 anak laki-laki yang masuk apartemen tersebut. Alhamdulillah. Bapaknya tahu nggak ini sebelumnya? Ibunya tahu nggak sebelumnya? Itulah kasus karena bapaknya, ibunya nggak tahu kunci handphone anaknya. Jadi sekarang mesti kita kontrol Pak, apa saja yang mereka saksikan di YouTube itu. Ada YouTube buat anak-anak namanya YouTube Kids, betul? Jangankan anak-anak Pak, kita aja yang dewasa itu gemetar ngelihatnya Pak itu. Betul? Betul nggak? Disaksikan itu semua lewat handphone itu oleh mata kita. Dosa nggak itu? Nih kotoran mata kita banyak Pak, sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Telinga kita sering mendengar sesuatu yang Allah tidak suka. Mulut kita pernah menghina orang, mencaci maki orang, membicarakan aib keburukan orang, namanya
Apa Bu? Gosip ya Bu ya? Ini ibu-ibu yang suka gosip nih. Kalau bapak ini bukan gosip, gibah Bu dia mah. Betul? Ini dosa semua nggak? Zohiron wa batinan kita banyak dosa. Maka Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu. Saya nggak pernah ibadah 11 bulan sebelum Ramadan. Ada nggak yang dosanya bejibun? Bejibun itu bahasa mana? Dosanya banyak. Selama 11 bulan di luar Ramadan nggak pernah datang ke masjid. Ada nggak yang model begini? Nggak ada di sini. Itu di Israel Pak. Kalau di sini insya Allah nggak ada. 11 bulan di luar Ramadan nggak pernah datang ke masjid. Tapi begitu Ramadan datang masuk, mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Alhamdulillah. Boleh apa nggak begitu? Bagus apa nggak begitu? Bagus, saya bangga sama sekali. Maka dikatakan Ramadan sebagai syahrul hidayah, bulan penuh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena hidayah Allah, berat langkah kita untuk menuju masjid ini, betul? Nah, karena hidayah yang Allah berikan, ringan langkah kita. Bahkan nggak cukup sampai di situ. 5 waktu selama Ramadan dia full sholat berjamaah di masjid. Subuh, apalagi maghrib Pak. Ya Allah, itu Pak kalau bulan puasa azan maghrib kita tungguin Pak. Coba kalau kita menjelang maghrib di rumah, kita nonton RCTI. RCTI belum azan maghrib kita pindah ke SCTV. SCTV belum azan juga kita uber ke Antv Pak. Mungkin di Antv belum, di TV One mungkin udah pindah ke TV One Pak. Semua stasiun televisi belum azan maghrib, dia kesel, dia keluar rumah ngabuburit, uber azan maghrib. Itu adanya cuma di bulan suci. Maka yang diharapkan apa? Nanti selesai keluar dari Ramadan, dia tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid. Insya Allah. Yang kedua, mumpung masih di awal, 10 hari kedua udah masuk kita. Namanya fase maghfirah, ampunan. Kalau kemarin 10 hari pertama itu fase rahmat, 10 hari kedua fase ampunan. Nanti 10 hari ketiga 21 sampai 29 30 itu itqum minan nar, pembebasan diri hamba Allah dari api neraka. Maka jangan sampai dilewatkan ibadah di bulan Ramadan maksimal. Karena apa? Ramadan cuma 29 sampai 30 hari Pak. Ada yang sebulan penuh, ada yang enggak. Rugi kalau sampai kita ninggalin ibadah di bulan Ramadan. Karena tahun 2025 belum tentu ketemu lagi Ramadan kayak sekarang. Coba kalau kita mau perhatikan, ada nggak tetangga saudara kita yang saat ini nggak bisa ikut Ramadan? Banyak. Ada yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, nggak bisa menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan. Maka kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Ada saudara, tetangga, orang tua kita yang saat ini sudah berpulang ke rahmat Allah. Kita alhamdulillah umur panjang, sehat walafiat. Maka gunakan untuk ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena kalau seandainya umatku tahu kata Rasulullah keutamaan fadilah daripada Ramadan, mereka kepengen sepanjang tahun Ramadan terus. Kenapa? Karena Ramadan dikatakan diantaranya syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal Ramadan Rasulullah kasih doping tuh Pak kita. Kata Rasulullah, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Barang siapa yang merasa gembira hatinya dengan hadirnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala an-nar, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, kegembiraan ini Rasulullah mengajarkan sebetulnya dari bulan Rajab. Nyambut Ramadan dari bulan Rajab. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, inna Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Rasulullah, Rajab itu adalah bulannya Allah. Maka kemarin di bulan Rajab itu kita dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca istighfar.
dengan istighfar Rajab yang diajarkan oleh guru kita, Rabbighfirli warhamni watur. Dan dikatakan Rajab itu sebagai bulan penghapus dosa-dosa dari jasad kita nih. Yang tadi kita urut tuh, dari mulai mata, telinga, mulut, tangan pernah mengambil sesuatu yang diharamkan Allah yang bukan haknya kita. Kaki ini pernah melangkah ke tempat-tempat yang Allah nggak suka. Itu di bulan Rajab dengan istighfar Rajab yang kita baca, Allah gugurkan semua dosa-dosa jasad kita. Amin Pak. Ya Rabbal. Masuk ke bulan Sya'ban, syahri kata Rasulullah, bulanku. Ada juga ulama mengatakan bahwa Sya'ban itu bulan penghapus, pembersih kotoran hati kita. Hati kita ada kotorannya nggak? Di antaranya ada dengki. Dengki itu kalau bahasa kitabnya dia hasad, Pak. Hasad itu kalau menurut bahasa adalah sebuah kedengkian. Kalau menurut istilah hasad itu adalah perasaan gak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Nah itu hasad. Iri, hasad. Jadi kalau bapak punya tetangga beli mobil baru, bapak nggak bisa tidur 3 hari 3 malam mikirin. Kok bisa tetangga saya bisa beli mobil baru? Ini jangan-jangan dia korupsi kan? Jangan-jangan dia piara tuyul kan? Kenapa pikirannya rusak? Karena hatinya rusak. Ibu-ibu ada tuh kemarin, dia ada tetangga suaminya nikah lagi, nggak bisa tidur dia pikirin. Kenapa kok suami tetangga saya nikah lagi? Nggak usah dipikirin Bu, saya bilang doain aja supaya suami ibu bisa nyusul gitu. Itu namanya senang melihat orang susah, susah lihat orang. Itu namanya dengki Pak. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Kalau ajaran Nabi bahagia ketika melihat orang lain dapat nikmat dengan mengucap syukur alhamdulillah. Tapi kita akan prihatin ketika melihat tetangga saudara kita dapat musibah, kesusahan. Itu ajaran Nabi SAW. Rasulullah kasih peringatan Pak untuk orang-orang yang punya sifat dengki dalam hatinya. Kata Rasulullah, berhati-hatilah kalian dengan sifat dengki yang ada pada diri kalian. Sebab sifat hasad itu bisa menghancurkan semua amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Angus, maaf lahir batin Pak, orang yang punya sifat hasad dalam hatinya bukan dia gak sholat, dia sholat. Dengki dalam hatinya bukan dia gak puasa, dia puasa. Maka di bulan Ramadan ada peringatan khusus buat orang-orang yang puasa. Apa kata Rasulullah? Berapa banyak orang yang puasa cuma dapat lapar sama, kok bisa puasa cuma dapat lapar sama haus? Berarti percuma nggak ibadahnya? Cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Karena dia hanya menahan lapar dan haus, tetapi tidak menahan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Dia hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan pendengarannya dari sesuatu yang Allah haramkan. Dia hanya menahan lapar dan haus, tetapi tidak menjaga lisannya dari menyakiti hati orang lain, tidak menjaga lisannya dari menghina orang, tidak menjaga lisannya dari berdusta dan berkata-kata yang kotor. Maka puasanya cuma dapat lapar sama, nggak ubahnya dengan sifat hasad. Semua amal ibadah kebaikan yang dia lakukan hangus lantaran ada sifat dengki dalam dirinya. Coba bayangkan Pak, kita nahan lapar dari mulai imsak sampai maghrib, kita tahan lapar, tetapi di dalam hati kita bersemayam kedengkian kita kepada saudara kita, bersemayam sifat kedengkian kita kepada tetangga kanan kiri depan belakang kita. Maka jangan-jangan itu yang dikatakan oleh Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Na'udzubillahi min. Harusnya kita puasa bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi menahan segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu. Bahkan yang dihalalkan oleh Allah itu ada ketentuan dan aturan mainnya di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Tahu itu halal apa enggak Pak? Habis maghrib. Asar berani nggak kita makan tahu? Haram. Tempe halal apa Pak?
Habis maghrib. Kolak halal nggak Bu? Habis es kelapa muda halal nggak Pak? Habis istri kita sendiri halal nggak Pak? Habis terawih, habis maghrib nafsu amat, habis terawih agak dikit waktunya. Semua ada ketentuan dan aturan mainnya. Ada ketentuan hukum, syarat dan rukunnya di dalam ajaran agama Islam yang harus kita patuhi. Yang terakhir, yang ketiga, ibadah puasa yang kita lakukan harusnya menjadikan kita sebagai seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ciri hamba Allah yang bertakwa? Yang terakhir dalam surah Al-Baqarah yang ketiga, Allah kasih cirinya. Ini saya bisa dari besarnya aja. Allah kasih tahu cirinya hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang surga kelihatan Pak? Tapi kita yakin akan keberadaan surga. Barang siapa yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka hamba Allah tersebut akan masukkan golongan ashabul yamin, golongan kanan yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan surga adalah di antara yang goib. Neraka goib Pak? Tapi kita percaya dengan adanya neraka. Barang siapa yang membangkang perintah Allah, disuruh sholat gak mau, suruh ibadah gak mau, malah sebaliknya dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, sampai hari penghabisan umurnya dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka dia akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Hari kiamat gaib Pak? Malaikat yang maha gaib Allah. Ciri hamba Allah yang bertakwa, mereka beriman kepada yang kedua, wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum. Nah, ini bulan Ramadan, infak sedekah dinaikin. Yang biasanya kita nggak pernah sholat berjamaah, kan sholat berjamaah berarti ada peningkatan. Yang tadinya nggak pernah ada darus Al-Quran, kita ada darus Al-Quran, betul? Ada peningkatan. Begitupun infak sedekah. Maka saya pesan kalau salat tarawih jangan nggak bawa amal. Minimal kalau di bulan biasa 11 bulan di luar Ramadan, dia kalau sedekah 2.000. Kalau Ramadan jangan 2.000 lagi, harus ada peningkatan jadi 5.000. Yang tadinya 5.000 ada peningkatan jadi 10. Yang 10.000 harus ada peningkatan jadi 50. Yang tadinya 50 jadi 100.000. Jadi amal jariyah selama Ramadan bukan ada penurunan. Kalau saya perhatikan dari mulai malam pertama saya dari masjid ke masjid keliling, itu ada penurunan. Malam pertama 15 juta, malam kedua 13 juta. Malam kemarin terakhir udah 750.000, udah habis juta. Berarti terjadi penurunan. Harusnya ada peningkatan. Yang biasanya di bulan biasa 11 bulan di luar Ramadan undang ustaz yang profil sejuta, maka bulan Ramadan harus itu umpamanya misal harus ada peningkatan supaya kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Siapa hamba Allah yang beruntung? Yang apabila hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok dia berusaha untuk lebih baik daripada hari ini. Orang yang merugi siapa? Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin. Untuk keburukan-keburukan itu adalah orang yang merugi. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba Allah yang beruntung dan menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta izin, minta ridhonya. Saya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kalau dari masjid ini semuanya kita Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.